Aku tuh dapat panggilan gigantisme, dipanggilnya tuh curut atau gerbil. Jadi curut dipanggil curut dan sampai dipanggil gerbil. Kalau nggak tahu gerbil tuh apa? Gerbil tuh bahasa latinnya curut. Kakak transgender ya? Ya kan dosa aku. Kalau misalnya itu dosa kan dosa aku. Kenapa sih? Aku pernah pacaran sama cewek setahun, tapi aku nggak tahu kalau dia cewek. Pas banget nih, baru beberapa hari kemarin ada malam puncak Miss Indonesia. Sekarang eksklusif kedatangan Miss Indonesia tahun 2017. Pasti penasaran siapa sih? Ini bukan cuma namanya yang akan bikin kita flashback, tapi ternyata ada cerita di balik seorang Miss Indonesia 2017 ini. Ini dia Maria Andromeda. Halo Maria. Halo Apa kabar? Kanon, baik. Sehat ya? Sehat. Kanon gimana? Alhamdulillah sehat. Ini aku mau pengen ketawa sih, karena tadi ada bocoran sebelum kita syuting, ternyata mungkin dia satu-satunya Miss yang cantik, yang perempuan banget, tapi ternyata dia nggak biasa atau nggak bisa pakai high heels. Gak biasa pakai high heels. Nggak biasa, padahal Miss itu kan identik dengan Iya, girly, dengan makanya. high heels, dengan gaun. Aku Kok dulu bisa gak sih? bisa karena emang dari kecil sampai usiaku sebelum masuk Miss Indo itu, aku tuh kerjanya cuman sekolah sama les doang, nggak ikut modeling, cuman menang di tinggi aja. Oh oke. Menang di tinggi. Haha. Terus suatu ketika pas lagi jalan-jalan di mall ditawarin sama orang, kakak tinggi banget, yuk ikut yuk gitu. Terus Itu habis posisi tidak pakai high heels posisi ya? nggak pakai high Oke. heels. Kak ikut yuk, dari tahun 2014 tuh ditawarin, tahun 2015 dia nawarin lagi, sampai akhirnya di tahun terakhir aku usia maksimal untuk ikut Miss Indonesia, aku bilang kayak oh why not, coba aja. Akhirnya ya udah deh ikut audisi Miss Indonesia di Surabaya tahun 2017. Puji Tapi Tuhannya, mewakili mewakili NTT. NTT, karena Puji Tuhan, iya ayah. karena papaku orang NTT dan marga juga kan. Mhm. Terus habis itu puji Tuhannya keterima tuh. Kaget, shock, kayak ah kok bisa, mama papaku juga bingung. Kayaknya kita tidak membesarkan anak-anak kita untuk menjadi model ya Pak gitu. Ya udahlah akhirnya Dijalanin. dijalanin aja. Gitu. Dijalanin terus terpaksakah pakai high heelsnya? Kemudian Terpaksa. kan banyak momen tuh harus high heels terus kan Iya. gitu. Momen akhirnya pertama kali deh harus mulai terbiasa dalam waktu berapa jam gitu dengan Itu high heelsnya tuh, inget nggak? pas karantina. Kan karantina tuh kalau nggak salah pas zamanku tuh 2 minggu ya. Karantina 2 minggu dan aktivitasnya itu harus pakai high heels. Oke. Dan high heelsnya tuh bukan kayak kitten heels yang 5 cm, terus kayak 3 cm, enggak, high heelsnya tuh 12 cm. Dan itu harus terbiasa. Kayak mau nggak mau dan harus terbiasa. Tapi akhirnya sempat lecet-lecet dulu pasti, pegel lecet. sih. Kalau lecet enggak, pegelnya tuh ada banget. Terus habis gitu enggak pedenya, karena dulu itu aku tuh kan dibully ya pas aku dulu kecil ya, pas SD, SMP, SMA, karena aku tinggi banget. Dan dulu aku gendut banget, jadi aku tinggi gede sampai orang-orang tuh bilang ih gigantisme gitu. Dan aku ngerasa kayak apa iya ya, apa aku orangnya nggak normal ya gitu. Padahal ternyata justru tinggi itu yang dicari gitu loh. Jadi aku tuh sempet ada momen dimana kenapa aku nggak biasa dan nggak bisa pakai high heels, karena aku nggak pakai high heels jadi diliatin orang banyak. Kalau aku pakai high heels tuh makin diliatin. Tapi semenjak aku ikut Miss Indo, pandanganku tuh berubah. Karena nggak salah kok kita tinggi, kamunya aja yang pendek, dalam hati ya pengen ngomongnya gitu. Berarti Maria juga ngalami pembulian Oh, hanya banget. secara fisik ya, hanya karena dia tinggi gitu Iya, loh. Padahal tinggi, dan karena aku sekolahnya di Jawa Timur kan, di Surabaya. Aku lahir dan gede di Surabaya. Jadi karena aku tinggi, terus namaku ada marganya dan mukaku bukan muka Jawa. Ya karena muka orang Timur. dianggap agak aneh, agak beda kayak daripada umumnya. asing nih. Betul. Kira kena bully lah di situ. Terus habis itu kayak ya sudahlah, pas aku Miss Indo orang-orang tuh pada kaget. Kayak shock, ah Maria bisa ikut Miss Indo gitu. Semua orang kaget tuh. Bener-bener. Ada yang bilang kayak apa sih Maria nyogok tuh menang Miss Persahabatan. Kayak bro, gue aja nggak tahu ini Miss ada di kategori Miss Persahabatan, gue nggak tahu gitu. Emang kan kalau Miss Persahabatan kan dinilainya kan ada 2 pas tahunku ya. Kategorinya itu Miss Favorit dan Miss Persahabatan. Kalau Miss Favorit itu berdasarkan SMS. Zaman Iya, dulu dulu ya masih kita masih SMS, SMS. betul. Sekarang udah nggak ada Nggak kayaknya ada. ya. Jadi Miss Favorit berdasarkan SMS. Kalau Miss Persahabatan itu jadi H-1 Grand Final, semua finalis tuh ditanya sama chevron-chevronnya kayak menurut kalian Miss dari provinsi mana yang paling bersahabat? Oh, Gitu. jadi Nah, aku bener-bener berdasarkan suara berdasarkan yang suara
para Miss gitu kan. betul. Ada 34 provinsi dulu yang ikut. Nah, terus aku ingat banget aku jawabnya Miss Aceh karena aku ngerasa Miss Aceh juga seseru aku gitu, Mhm. ngobrolnya enak. Ternyata aku yang menang loh. Aku juga nggak tahu kenapa. Kaget aku pas dipanggil Miss Persahabatan Nusa Tenggara Timur. Menang Ternyata loh. bukan lolos Miss Indonesianya aja gitu, Dapat kategori, dapat lumayan kategori. banget kayak merasa bangga karena ternyata bersahabat. Dan Heeh, tahu nggak Kak, aku juga nggak ngerti ada pattern apa ya, tapi heeh. dari tahun ke tahun Miss Persahabatan itu kebanyakan dimenangkan sama orang-orang dari timur ya. Kalau tadi bilang dibully, terus teman-teman yang mungkin yang dulu membuli juga Heeh. heran gitu. Apa sih yang, dirasakan sama Maria ketika ibaratnya dulu gue dibully perkara Hmm. gue tinggi dan memang gue nggak bisa pakai high heels, tapi ternyata gue bisa di titik ini. Kayak lebih ke tuh kan bukan salah gue tinggi atau dicari tingginya sama orang gitu kan. Mhm. Kayak lebih aku nggak pernah ngebales atau konfront mereka Mhm sih mhm kan, mhm. yang ngebully aku Mhm dulu. mhm. Cuman semenjak aku akhirnya dari Miss Indo, terus aku akhirnya kerjanya di bidang entertainment Mhm. dan lebih spesifik di TV gitu Mhm. ya. Orang-orang yang ngebully aku tuh ada yang ngefollow aku terus kayak minta follow back kayak, "Aduh ngebully gue lo nggak ada minta maaf minta follow back." Cuman karena aku baik, karena aku bersahabat, jadi aku follow back aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, jangan bermusuhan sama orang walaupun dulu dia Iya, jahat sama kita kan. minimal kita jangan jahat lah sama dunia Benar gitu ya. Gitu. sekali. Harus putus di kita pembulian itu. Oh tuh. It ends Padahal with me. tapi juga sempat merasa ini kan yang namanya kita sebagai korban dibully, ketika Maria kecil lah Mhm. dibully, sempat ngadu nggak? Sempat merasa menyesal menjadi seorang Maria dengan secara fisik yang dibully habis-habisan gitu? Oh sempet banget, dulu tuh kan rambutku kayak singa ya. Sampai sekarang tuh masih kayak singa sih, tebel. Untungnya lurus kan, Hmm. tebel. Terus habis gitu ngembang gitu kan. Terus teman-temanku itu yang lain tuh rambutnya yang kayak lurus, Mhm. tipis. Sempet kepikiran kayak pengen deh punya rambut kayak gitu. Sempet dulu tuh kepikiran zaman dulu tuh rebonding. Iya, Zaman dulu iya, banget ya betul kan. betul. Terus mamaku bilang ngapain, gak usah, kamu tuh bersyukur apa yang dikasih sama Tuhan gitu ya kan, tipikal orang tua kan. Dan aku puji Tuhan bersyukurnya aku ngikutin apa kata mamaku, karena kalau misalnya dulunya rebonding pasti rambutku sekarang rusak nggak kayak sekarang. Iya. Dan aku bersyukur banget, bahkan orang-orang pengen rambutnya tebel sampai ada yang operasi hair transplant di kakak di kaki ya kan. Ini Hmm. bersyukur banget sih, kayak Oh, harus nurut sama orang tua sih sebenarnya ya. betul banget. Berarti intinya bully itu memang saat itu membuat down, tapi dalam Mm-mm. prosesnya ternyata Menyakitkan sih ya, dalam iya prosesnya pasti sempat, menyakitkan ya. apalagi Maria kecil bukan Maria yang sekarang yang Iya. bisa open ya dengan gitu. Tapi bersyukurlah akhirnya lewat mungkin ini salah satu kenapa harus ikut Miss Indonesia. Ternyata bisa Bisa, open bener. dengan itu Ini semuanya. jalan Tuhan sih ya Iya kali ya. betul betul Biar betul. kayak buktiin ke orang-orang yang ngebully aku pas dulu kayak Maria ini bisa. Maria tuh nggak kayak yang kalian bully gitu. Aku juga nggak tahu ya apa alasan teman-temanku. Aku bahkan masih manggil mereka temen. Aku bahkan nggak tahu alasan Oke. mereka ngebully aku tuh apa sebenarnya. Kayak out of nowhere aku tuh dapat panggilan gigantisme. Terus dulu sempet dipanggil sama temanku SMP, makanya aku sampai sekarang nggak ada kontak-kontakan sama temen SMP ku. Dipanggilnya tuh curut atau gerbil. Jadi curut dipanggil curut dan sampai dipanggil gerbil. Kalau nggak tahu gerbil tuh apa? Gerbil tuh bahasa Latinnya curut. Jadi kayak kenapa ya dipanggil gitu? Iya Iya, ibarat sejahat itu nih teman-teman gue semoga kalian lihat ya yang bully aku tersakit loh. Nggak bercanda, udah lupa, udah dimaafin tenang aja. Oke, tapi sekarang kemudian dari Miss kemudian menjadi bertumbuh menjadi Maria yang makin pede, makin ibaratnya bisa mencintai diri sendiri dengan apa adanya, kemudian dituntut menjadi perempuan yang cantik. Nah, Miss itu kan identik dengan cantik, Iya. dengan perempuan banget. Akhirnya juga harus terbiasa dengan itu. Seorang Maria itu yang Iya, mau nggak harus. mau ya. Mau nggak mau. Terus sempet juga kan, kalau aku nggak tahu ya, cuman kalau di Indo kan standar kecantikannya harus putih, harus kurus, harus ya rambutnya panjang gitu kan, standar kecantikannya Panjang kan gitu lurus ya sih, kan. bener. Sedangkan kan aku nggak bisa ya mengubah warna kulit ya. Betul. Jadinya ya mau nggak mau ya harus bisa cantik dari Sisi lain sisi dengan lain yang kita gitu punya. kan, dari yang kita punya. Ya udah, karena aku nggak bisa ngubah warna kulit, ya kita cari yang lain yang bisa bikin kita kelihatan cantik gitu. Kan dari mindset aja sih sebenarnya Iya, ya. iya, Kalau iya. sebenarnya kalau misalnya kita pede, itu bakal kelihatan cantik, beda gitu auranya menurut aku ya. Tapi sampai sekarang Maria sudah dikenal sebagai Miss, masih suka ada nggak sih? Mungkin lebih kepada media sosial ya, ketika lu ngeposting apa, terus ada komen yang masih ngebahas soal fisik lah, soal warna kulit tadi, apa masih ada nggak? Aku inget sih zaman dulu itu pas aku
karantina Miss Indo, Mhm. kan sosial media kita disebarluaskan kan ke Mhm. para PL pageant lovers itu Mhm. kan. Aku ingat ada satu komen yang ada di postingan aku yang lama, terus dia ngomennya gini, "Kakak transgender ya?" Terus aku bingung jawabnya, kayak kalau misalnya aku transgender kan gak ikut Miss Indo ya. Iya, iya. Bahkan dulu aku sempet dibilang mirip sama, tebak siapa? Milen. Tapi aku gak apa sih, Milen cantik, is oke. Iya, Milen Milen cantik. cantik, Heeh. cantik kayak gak apa-apa, is oke, dia cantik kok. Dalam hati berarti gue cowok gitu. Udah dibully, Iya, dikira Ini transgender. macem-macem ternyata Gila, ya. Aduh, ternyata dibalik ini Zahara ya. netizen itu emang kalau ngomong. Tapi netizen, komen-komen netizen itu yang juga bikin Maria tetap produktif lah dengan ini. Benar. Bodo amat lah, yang penting sudah bisa membuktikan sampai sejauh ini gitu. Nah, Setuju. sekarang bicara tadi soal media sosial dan dunia hiburan. Kita tahulah banyak selebriti kita yang maaf nih, kayak operasi untuk tampil lebih sempurna, lebih baik versinya dia atau mencapai kepuasan tertentu lah gitu. Tapi seringkali mereka beralasan bahwa karena harus atas nama kesehatan harus operasi. Nah, Iya. Maria ini adalah salah satu orang yang berani jujur belak-belakan kenapa dia melakukan operasi hidung pertama kali, dan itu bukan semata-mata karena kesehatan, Karena ada sinus. sinus. Ya gope, karena gue pengen mancung lah ya kan? Nah, iya, boleh cerita dikit kenapa terfikir untuk operasi itu dan kemudian berani terbuka gitu. Kalau gue mau operasi karena gue pengen mancung gitu loh. Kenapa nih? Karena jadi kan papaku tuh orang Rote ya. Rote itu dulu tuh dijajah Portugis. Nah, papaku tuh mancung. Nah, mamaku Jawa. Jadi hidungnya agak kurang mancung dibanding papa. Jadi yang nurun ke anak-anaknya kekurangan mancungan itu. Aku sama adikku yang cewek. Kalau adikku yang cowok lumayan mancung. Jadi kalau dibilang pesek juga gak pesek-pesek banget. Cuman bisa lah ini kalau dimancungin. Aku udah kepikiran itu dari umurku belasan tahun kayaknya. Cuman gak Berarti pernah. masih sekolah? Cuman kepikiran deh kayak, kok kenapa hidungku kayak gini ya gitu loh. Cuman gak kepikiran kayak pengen OP deh. Sampai akhirnya mungkin ke brainwash ya kali, karena sering banget nonton YouTube luar negeri ya. Bagus ya kalau misalnya hidungnya mancung gitu. Terus ngelihat beberapa following aku, orang kayak YouTuber, beauty vlogger di luar negeri, mereka suka operasi di Turki, operasi untuk benerin hidung gitu kan. Aku langsung kayak mungkin ke influence juga kan. Jadi emang bener-bener apa yang kita follow kita harus hati-hati sih. Karena bisa ke influence secara gak langsung. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk izin sama mamaku. Walaupun aku udah gede, udah tua, udah punya gaji dan penghasilan sendiri ya. Tapi itu setelah Miss atau? Setelah Miss. Setelah Miss, oke. Aku baru itu setelah Miss tahun awal Covid tuh 2020 deh kayaknya. Terus aku kepikiran buat OP di Turki karena impianku aja gitu buat OP di It's Turki. my dream. It's my dream. Jadi emang pengennya di Turki. Kenapa di Turki? Kenapa nggak di Korea? Kenapa nggak di Thailand? Kan orang banyak operasi ya. selalu Orang Korea Asia ya. betul, sama Karena kalau dilihat dari muka aku kan nggak mungkin kalian ngelihat aku mukanya kayak orang Korea dong. Iya dong. sih. Kalau Thailand mungkin masih bisa karena banyak juga yang mukanya ya masih kayak Indo-Indonya gitu. Cuman kalau di Thailand aku tuh takut aja sama klinik yang mungkin fishy ya, yang maksudnya tuh kayak mungkin kliniknya nggak certified atau nggak license. Takut ini masalah kesehatan juga kan. Terus akhirnya yaudah ke Turki aja karena dokter bedah plastiknya itu dia istilahnya kayak ID-nya Eropa gitu loh, certified-nya gitu. Jadi menurutku jadi trusted. lebih trust lah, lebih lebih yakin. Lalu Covid menghantam kan, nggak bisa lah saya ini pergi ke Turki. Oh, oke. Jadi aku harus kayak, tapi aku pengen sekarang OP-nya. Akhirnya aku nyari. Kenapa secepat itu harus pengen gitu? Karena udah kepikiran kan, udah punya udah berencana gitu. Pokoknya nih bulan depan berangkat nih ke Turki. Terus nggak bisa karena Covid. Jadi kayak harus ubah plan. Akhirnya aku nyari dokter yang ada di Indo. Aku cari research gitu kan. Aku milihlah sama dokter Tompi gitu yang ada di Indonesia. Menurutku kan dia dokter, penyanyi, namanya gede gitu loh. Gak mungkin lah dia aneh-aneh. Ya udah, ternyata aku sama Tompi. Udah deh. Oke. Tapi yang membuat Maria oke lah operasi, yang membuat kemudian Maria pede mengakui bahwa gue operasi mau mancung, bukan kayak tadi alasan ada sinus lah, kesehatan apa segala macam. Karena aku inget banget pas aku research buat operasi hidung, itu semua informasi yang aku dapatkan di internet nggak ada satupun dari orang Indonesia. Aku ngerasa kesusahan karena pertama hidung Asia sama hidung Eropa itu beda. Karena hidung Eropa biasanya kalau operasi dia itu malah ngecilin hidung. Kalau Eropa Amerika. Tapi kalau orang Asia dia mau ninggin hidung. Itu kan bedanya di situ. Nah, aku nyari researchnya tuh kesusahan. Aku bingung harus nanya sama siapa. Karena pada saat aku dulu operasi nggak ada yang belum terbuka sekarang. Betul.
Nah, karena aku merasakan kesusahan itu, jadi aku kayak, "Oh ya udah, aku pengen bantu Berbagi. orang-orang yang mungkin ngerasain yang aku rasain," gitu. Mhm. Akhirnya ya udah aku pas itu up-nya di TikTok, rame, rame banget. Rame itu mereka, semakin kepo pengen tahu atau justru menghujat karena Dua-duanya. oh dua-duanya. Oh jelas kayak, "Aku nggak menghargai ciptaan Tuhan." Iya iya iya. Dalam hati kayak, "Ya kan dosa aku, kalau misalnya itu dosa kan dosa aku, kenapa sih?" Kan Gitu. gue juga nggak bagi sama lu Iya, kan, aku heeh. cuman pengen sharing doang gitu Mhm kan. Jadi mhm. kayak yang hujat banyak banget kanon, ya ampun. Mhm. Tapi kayak ya karena Ya aku udah udah, bisa dibully ya, heeh. jadi aku kayak bodo amat. Apalagi itu netizen nggak kenal aku juga, Iya aku betul. juga nggak kenal dia nggak bayarin aku juga kan. Jadi kayak Mhm. terserah mereka mau ngapa. Tapi aku ada satu, aku pernah aku kebales sih, aku ngomong gini, "Kalian kalau punya duit kan juga pasti pengen OP." Gitu. Pada saat itu ya, aku bales dalam hati ngomong gitu dan aku balesin salah satu komen kayak gitu. Oke. Jadi aku merasa kenapa aku berani speak up, dan juga expose kenapa aku operasi tanpa embel-embel untuk Kesehatan, sinus mhm. gitu. Ya karena aku pengen bantu orang-orang Indonesia khususnya supaya bisa lebih terbuka tuh sama yang namanya rhinoplasty yang mungkin Mmm. awam ya sebenarnya buat orang Iya iya Indonesia iya. gitu. Dan pas aku upload dia, akhirnya aku upload di YouTube tuh. Heeh. Akhirnya aku upload di YouTube, di situ tuh lebih lebih detail lagi lah aku jelasinnya. Menceritakan Heeh. Terus itunya. banyak yang komen yang bikin aku seneng kayak, "Kak Maria makasih banyak, ini tuh videonya ngebantu aku banget, Iya. tipsnya bukan tipsnya, kayak informasinya lengkap." Lalai kayak, "Oh ya berarti apa yang aku inginkan nyampe gitu Mhm. ke mereka." Seneng Ya sebenarnya. dua macam sih, ada yang respon positif dan negatif Pasti, pastinya gitu. heeh. Tapi ya minimal, satu hal yang gue boleh bilang salut adalah tidak menjadikan alasan kesehatan untuk operasi, Iya. hanya sekedar Itu aku juga demi agak, mancung iya, hidung aku gitu. juga agak gimana sih Heeh. sama orang-orang yang kayak, "Ini tuh karena aku sinus." Kayak kalau misalnya emang kalian pengen mancung, bilang aja pengen mancung, kayak Heeh. nggak salah kok, itu kan personal preference Betul ya. betul betul, itu hak sendiri. Tapi itu, implan atau pakai apa? Tulang rawan iga sini di Heeh. bawah, jadi ngambilnya di Oh, bawah sini. bukan. Bukan kalau OP kan ada 3, dia Mhm. implan doang, implan plus tulang rawan telinga sama full tulang rawan iga. Nah untuk harga, harga, biasanya tuh paling mahal yang tulang rawan iga karena dia OP-nya di sini kan, harus Mhm. kayak nyayat lagi gitu kan. Terus biasanya kalau tulang rawan iga dia harus open rhinoplasty alias kita harus bis total, jadi dibuka Mmm. semuanya. Jadi orang rhinoplasty ada 2, close, udah kayak dokter gue. Iya. Kalau rhinoplasty ada 2, Heeh. close sama open. Nah kalau close itu dia cuman buka sininya doang, kayak dia nggak ngebongkar semuanya dan Mhm. biasanya biusnya lokal. Mmm. Kalau open kita harus Total. total, biusnya total. Jadi kayak bener-bener dibuka hidungnya, terus Tulang. gitu. Kenapa milih? Pertimbangannya apa nih? Bisa, implan doang atau tulang? Karena aku pikir aku nggak mau implan, karena implan kan benda asing ya. Walaupun sekarang Oh, iya teknologi iya udah iya makin iya, heeh. canggih. Kalau dulu itu implan tuh harus diganti per berapa tahun. Tapi kayaknya sekarang udah canggih, kayaknya nggak Oh, perlu diganti per berapa oke. tahun itu. Nah aku mikir karena itu benda asing ya kan, dan Mhm. nggak nyatu nanti sama tulangku, kayak itu tuh out of the option, kayak aku nggak akan pakai implan. Oh, Kalau kenapa pilih tulang rawan iga nggak tulang rawan telinga? Karena heeh, tulang rawan telinga kan di belakang sini ya, heeh. di sayatnya. Itu karena aku ada bekas keloid, bakat keloid. Jadi nggak Oh, mau kelihatan. Kalau di sini kan under boobs gitu, iya iya iya, jadi jadi nggak kelihatan heeh, kan, dan di dalam baju mhm juga mhm. gitu. Jadi nggak, Oh, begitu oke. Berarti alasannya. itu pertimbangannya supaya nggak terlalu kelihatan di sini Yes, juga gitu loh. Tapi so far sudah, nyaman ya dengan penampilan sekarang dengan gitu nyaman, loh, sudah lovely. nyaman, sudah menjadi seperti hidung yang diimpikan gitu loh. Karena makin pede loh jujur. Oh iya? Makin pede, yang aku rasakan sih aku makin pede. Tapi kalau sudah puas dan merasa lebih cantik dengan hidung, ternyata itu tidak mengurungkan niat juga, ada operasi lain, tindakan lain dan itu juga Iya. akhirnya mencapai tujuan Turki. It's my dream, Mas. It's my dream, not hers. Itu gimana? Operasi apa lagi? Kalau yang Dan kenapa tetap ngotot ke Turki? Jadi mau liburan apa mau operasi? Karena emang kan tadi aku udah bilang emang dari dulu pengen OP di Turki tuh ya Aha, kan, tapi nggak bisa karena aha. COVID. Jadi operasi hidungnya harus di Indo. Oke. Terus habis itu ini sebenarnya yang liposuction ini aku nggak pernah kepikiran sih. Itu aku planning aja min 2 bulan berangkat. Emang aku Berarti tuh ketika tindakan hidung pun tidak pernah kepikiran nggak buat pernah. Aku nggak pernah kepikiran akan OP yang lain gitu selain aha. rhinoplasty kan. Terus habis gitu aku lihat temanku, dia habis operasi di Turki. Terus kayak, "Ah, Turki, my dream country." Aku lihat hasilnya bagus, liposuction kan sedot lemak ya, nggak Iya tahu iya ya. iya iya. Terus kayak aku nanya-nanya sama dia, "Kak dokternya siapa?" Gini gini gini. Mhm. Izinlah sama mama, karena masih anak Lagi mama ya, ya. heeh. "Mama aku bau nggak gini, boleh nggak gini gini gini?" Ya kalau menurutmu ini menunjang pekerjaanmu ya silakan berangkat. Hamin 2 bulan aku planning semuanya sendiri, nggak ada agen, nggak ada apa. Pergi ke Turki sendirian sama adikku berdua.
Jadi berbekal cuman bisa bahasa Inggris doang, nggak bisa bahasa Turki, udah Tapi ngobrol dengan sama klinik apa dokter itu sudah referensi udah. banyak Jadi kan kayak pas minimalnya? sebelum kita berangkat aku harus nentuin dulu dong dokternya Iya iya siapa ya iya, kan. heeh. Terus ngobrol, kita book dan segala macam, dapat fasilitas apa aja, deal, udah habis itu tinggal berangkatnya ke sana. Begitu. Di tahun berapa aku lupa lagi tahun berapa. 2022, 2022. 2022 itu. Gimana tuh? Aku bingung hidungan. Aku tadi dengar kamu cerita hidungan tuh sebenarnya udah agak merinding ngeri Iya gimana banyak gitu. kok Terus yang sekarang nge-mute aku di Instagram. sekarang badan Jadi sakit pasti dan sakit banget. oh tuh kan. Sakitnya alemongsai. Aku Aduh. pikir rinoplasti itu adalah tahta tertinggi dalam dunia perbedah plastikan. Karena kalau Heeh. aku ngapain gitu kan, tapi menurut aku rinoplasti nggak ada sakit-sakitnya. Seriusan nggak sakit? On a scale of 1 to 10 dia 4/10. Menurut aku rinoplasti. Sakitnya Oke. juga bukan di hidung, sakitnya di bagian yang akan Karena diambil yang iganya. oke. Nah, terus aku pikir liposuction lah apa sih cuman diginiin doang Cuma gitu sedot kan. lemak Dan doang, aku inget lebih banget pada ringan. saat itu aku belum nikah kan. Aku tuh pas mau liposuction berangkat kan izin dong sama calon suami. Terus calon mama mertuaku gerak dia. Calon mama mertuaku dia ngomong gini, "Maria kenapa nggak nanti aja pas kamu lahiran, selesai lahiran, terus habis itu baru kamu liposuction biar sekalian gitu." Liposuction sama tummy tuck biasanya orang-orang tuh tummy tuck, ngelakuinnya kan. Kupikir kayak, terus aku jawabnya gini, "Gampang tante, nanti pas Balik habis balik lagi." Aku ngomong gitu Kak, dengan pedenya. Berangkatlah ke Turki, tak 2 minggu kan. Jadi aku operasinya tuh 2 kayak minggu tuh 2 minggu tuh untuk semua. aku operasi plus jalan-jalan. Jadi aku jalan-jalan dulu baru operasi. Oke. Jadi 1 minggu awal aku jalan-jalan, 5 hari terakhir baru aku operasi sama recovery-nya lah. Jadi operasi cuma 1 hari doang, recovery-nya yang gitu kan. Yang cukup lama. Jadi pas aku di sana, setelah aku bangun dari obat bius, Kak, aku ngerasa kayak Sakitnya sakit banget 1000/10. Nggak ada tuh ya nanti abis lahiran gue kesal lagi, nggak mau, nyesel gue ngomong gitu. udah Sakit banget. Udah terakhir aja. Iya Kak, ya ampun Kak. Padahal Nggak. kelihatannya cuma sedot lemak ya dibandingkan dengan Iya, hidung di yang muka kan deket otak iya, gitu, kepikiran gitu ya. heeh. Nah ini sakit banget Ternyata Kak. lebih sakit. Jadi kalau yang nggak tahu sedot lemak itu, jadi ada nih suntikan, terus jarumnya tuh agak gede, agak tebel, nggak kayak suntikan jarum biasa. Nah itu masuk tuh, ini ada bekasnya nih, titik-titik gini. Jadi dia tuh nyuntiknya di bagian siku-siku ya, sini. Oh itu Terus jadi full body. bagian oke, Jadi full kayak dia body. ngasihnya lipo seluruh badan. Oh oke. Terus enaknya di Turki karena dokternya baik banget, aku dapat free lipo dagu. Wih. Free, bayangin kalau di sini kan berapa? Mungkin itu supaya mengalihkan rasa sakit di badan. Iya kayaknya ya. Terus habis gitu, terus kalau liposuction di tiap negara itu rules-nya berbeda. Kalau di Korea mungkin ada liposuction buat betis, tapi kalau di Turki nggak ada, dia nggak terima, nggak boleh, ada peraturannya. Oh, Dan masing-masing peraturan negara beda. berapa cc lemak yang diambil dari tubuh juga beda-beda. Kalau di Turki itu dia cuman antara 3 sampai 5 cc. Nah, aku kemarin tuh cuma diambilnya 3,5. Di Amerika beda, di Korea juga beda. Jadi aku baru tahu juga pas kemarin aku di Turki itu sih. Oh gitu. Dari Sakit berapa banget ya menahan atau merasakan sakit dan selama di sana atau justru udah pulang ke Indonesia masih ada perawatan yang masih Jadi ngenes dengan abis sakitnya? operasi di sana kan abis operasi ditusuk-tusuk gitu kan, pakai jarum, korsetin kan, dikorsetin. Nah, perjalanan rasa sakitku dimulai dari situ sampai 6 bulan ke depan. Jadi kan harus sudah pulang ke Indonesia. pas sudah pulang ke Indonesia masih sakit banget Kak. Kayak aku nggak mau lagi, nggak mau aku, nggak tahu lah kok masih bisa hidup aku ya. Tadi bilangnya terbalik lagi. Iya, gampang. ternyata nggak Ternyata mau. udah cukup enough. Tapi menurutku liposuction kalau kalian berani sama rasa sakitnya, karena ini Kak, aku kan anaknya nge-gym ya, olahraga banget kan. Tapi ada beberapa spot. Kenapa aku melakukan liposuction? Padahal katanya anaknya gym banget gitu. Jadi kalau aku tuh anak nge-gym banget dan aku ngerasa aku udah olahraga sedemikian rupa, ada beberapa lemak di titik tertentu yang nggak bisa hilang. Kita tuh nggak bisa namanya spot fat reduce. Jadi kita tuh nggak bisa milih misalnya, aku pengen lemak di lenganku hilang. Kita nggak bisa tuh latihan tangan biar lemaknya hilang. Kalau ngurangin lemak itu harus keseluruhan, lemak keseluruhan di tubuh. Ngerti nggak sih Kak? Kalau kita nambah massa otot baru bisa fokus. Kita di bagian tertentu. bicep curl, hammer curl segala macam. Cuman kalau lemak nggak bisa. Nah dari situlah, dari alasan itu aku berangkat memutuskan untuk
berangkat liposuction aja, karena aku ngerasa aku udah olahraga segini ini nggak masih ada lemaknya gitu. Nah pas aku pulang dari liposuction terus harus rest berapa bulan dulu sebelum olahraga lagi, aku ngerasa Kak bedanya. Ini dulu gelambir banget loh, ini sekarang. Jadi kayak emang menurut aku walaupun sakit ya Kak ya, aku ngerasa kalau misalnya kalian berani sama rasa sakitnya, worth it buat dicoba. Tapi harus di dokter yang trusted dan certified. Worth it buat dicoba untuk hasil yang terbaik, tapi siap-siap tadi 1000 banding. Iya. Tapi dari semua yang sudah akhirnya dilakukan sama di badan Maria ini, ada ini nggak sih kayak harus perawatan khusus atau menjaganya seperti apa, atau hal-hal yang kemudian menjadi ibaratnya kayak pantangan? Oke. Nah, ada yang ngira liposuction itu adalah solusi untuk kurus. Padahal sebenarnya enggak. Liposuction itu tidak boleh dilakukan untuk orang yang overweight. Jadi kalau misalnya dokter yang bener ya, kalau misalnya kalian mau liposuction, berat kalian itu harus at least mendekati berat ideal kamu. Kalau kamu beratnya berat banget, liposuction nggak akan bisa menyelesaikan gitu masalah kan. menjadi itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau liposuction nanti bisa, ada yang nanya kan Kak, kalau liposuction nanti bisa balik gendut lagi nggak? Bisa kalau nggak jaga makan. Oh tetap ya, makan, olahraga, pola hidup sehat, jadi pola tetap hidup menjadi harus tetap dijaga, makan sehat, olahraga gitu. Oke, ini tadi dari Maria yang nggak pede tapi kemudian jadi pede, kemudian menjadi cantik dengan termasuk dengan tindakan ini. Tapi yang menarik di awal tadi ketika sudah secantik ini, entah waktu kecil masih meskipun dibully, tapi ketika cantik dibilang apa, transgender. Iya lagi. Ya kan gitu loh. Bener nggak kau punya pengalaman yang mungkin banyak orang belum tahu? Ada lagi Kak. Terkait dengan begituan. Oh ya, dengan begitu. Ada, tapi aku adalah korbannya. Maksudnya? Jadi aku pernah ditipu sama orang. Orang ini ditipu aku apa nih, cowok. mobil? Pacaran Kak. Aku Gimana? jadi aku pernah jadi intinya adalah aku pernah pacaran sama cewek setahun, tapi aku nggak tahu kalau dia cewek. Seriusan. Tapi plot twistnya adalah aku sama dia sekarang masih temenan sampai detik ini. Karena aku sebaik itu kali ya, sebersahabat itu. Bisa nggak tahu gimana kenalnya di mana? Jadi dulu itu kan zaman Twitter ya. Aku kan main di Twitter. Ini sudah miss belum? Sudah operasi belum? Oh belum. Ini aku masih awal-awal kuliah Kak. 2010-an masih kuliah berarti. Gitu. Oke. Jadi aku kenal dia ini dari Twitter. Dulu kan kita apa ya, nggak tahu sih, aku nggak ngerti karena zamanin apa enggak, cuman pas dulu tuh kenalannya dari Twitter gitu kayak. Iya, kita bisa punya teman dari medsos dengan Twitter, BBM kayak gitu-gitu kan Kak. Maksudnya. Nah, habis itu aku kan dikenalan sama nih cowok gitu loh. Terus habis itu kita pacaran, LDR beberapa ketemu. LDR, oke. Terus LDR mana nih? Jadi dia itu Surabaya. Dia tuh kuliah di Jerman katanya. Oke. Jerman apa Turki ya? Ya Turki dan Jerman, aku lupa. Dia kuliah di Turki. Terus habis gitu dia tuh anak Semarang. Oke. Jadi dia tuh kalau misalnya teleponan sama aku pakai Skype, tau gak sih Kak Skype? Iya. Video call, tapi dia video call tuh kayak cuma dari sini ke bawah. Jadi dia nggak ngeliatin muka. Karena ada alasannya, aku lupa apa. Pokoknya aku kayak percaya gitu tiap kali suaranya kayak suara cowok tapi kayak suara cowok yang kayak anak kecil gitu loh Kak. Terus tiap hari mood nyanyiin lagu, ya lo siapa ya gak terbuai. Terus kayak aku ulang tahun dia ngirimin boneka ke alamatku. Jadi aku udah sampai ngasih alamatku ke orang yang aku gak pernah ketemu, emang bodoh. Terus Kak, habis itu udah nih jalan setahun, putus Kak. Aku diselingkuin. Jadi awalnya dia lost, dia kan namanya kan LDR ya. Tapi sebentar, selama LDR itu memang gak pernah ketemu? Gak pernah. Aku inget banget, jadi katanya dia lagi balik ke Semarang. Terus aku lagi ada mau masuk kampus, ada utul UGM, aku ke Jogja. Jadi janjian tuh kita ketemuan ya, kamu ke Jogja ya, dia lagi di Semarang Kak. Alasan, aduh sayang ban mobil aku bocor, aku gak bisa nyamperin kamu. Tapi aku percaya aja, kayak aku masih memaafkan, kayak iya gak apa-apa. Gak ada gitu loh gak yang ring alarm gitu, gak ada Kak. Sampai suatu ketika dia udah balik ke Turki, aku diputusin Kak. Dia balik kemana? Ke Turki, jadi dia kuliah di Turki kan. Oh, ini bukan kaitannya dengan tadi enggak, beda. Beda. Aku juga, iya, tapi dipikir-pikir sekarang nyambung ya. Jadi nyambung. Aneh banget. Oke. Akhirnya dia balik ke Turki, terus dia lost con Kak. Aku nggak dikabarin, dia ghosting aku sekarang kalau kata anak Gen Z ya. Dia ghosting aku. Terus tiba-tiba aku baru tahu kalau ternyata dia pacaran sama teman seangkatannya dia, sekelas di sana. Aku kan kayak oh ya udah, aku sedih banget dan nih berusaha move on. Taunya tiba-tiba Kak, ada cewek nge-DM aku di Twitter. Kak, anggap aja nama cowoknya Sergio. Kak,
ini Sergio bukan sih Kak mantan kamu? Kubuka lah linknya, Heeh. link YouTube ada video cewek rambut panjang lagi cover lagu pakai gitar, dan itu adalah orang yang tiap hari nyanyiin aku tiap malam. Terus kayak, hah, maksudnya nyanyiin gue cewek? Aku kaget Kak, kayak loh, syok. Habis sudah, tapi aku kan tidak panik, aku harus, kan udah putus, Dan sudah putus. buat apa juga, tapi kepo. Tetap. Aku nggak bisa di kayak gini. Akhirnya aku tuh bikin suatu skenario. Aku harus ketemu ini cewek nih karena dia udah bohongin aku. Jadi dia lagi pulang nih Kak ke Semarang. Terus aku Loh, tuh berarti masih bisa memantau? jadi setelah- kita masih kontak-kontakan. Oh, Maksudnya bukan oke. kontak-kontakan ya, kayak dia follow aku di Twitter, aku follow dia di Twitter, masih Oh, kontak-kontakan oke. gitu loh Kak. Cuman kayak udah nggak pacaran aja kan. Heeh. Terus suatu ketika aku lagi ada agenda mau solo traveling ke Jogja. Terus aku bilang, Sergio, aku mau ke Jogja nih gitu, ketemuan yuk. Udah lama, kita kan nggak pernah ketemu gitu kan. Oh iya, oke gitu. Akhirnya terus dia arrange itinerary aku dari Jogja ke Semarang karena dia tinggal di Semarang. Jadi dia yang ngurusin travel, hotel dan segala macam. Sepanjang aku di Jogja, aku chattingannya sama Sergio, di pura-pura Sergio ini kan Kak. Pas aku udah sampai di Semarang naik travel nih, Sergio ngechat gini, Maria, nanti yang jemput kamu itu sepupu aku ya, namanya Francisca. Oke. Oh iya siap. Pas aku turun tuh dari mobil travel, salaman tangan, ini cewek yang nipu aku Kak, dia pura-pura jadi Francisca, sepupunya si Sergio, padahal tuh dia. Kayak, ya Tapi Francisca. beneran selama LDR pacaran itu beneran nggak pernah lihat look Nggak pernah mukanya? Kak, jadi mukanya berbeda. Jadi dia ambil pakai foto orang lain. Oh. Nanti ada cerita yang nyambung ke foto orang lain ini. Oh, jadi pas aku pacaran sama dia, kan dulu zaman kita pacaran di BBM kan kita pakai DP foto muka pasangan kita. Pernah gak sih Kak kayak gitu? Iya Ya kan? heeh. Aku tuh pakai foto dia. Ternyata ada temanku anak Yang Semarang tahu. yang kayak, Mar, kok itu kayak sepupunya temen gue sih? Terus aku bilang, mirip aja kali. Nah, ntar kita nyambung ke situ ya Kak ya. Udah nih ketemuan di Semarang. Udah aku diajak tuh sama si Francisca, seakan-akan Francisca adalah sepupunya Sergio. Udah tuh Kak jalan-jalan, diajak ke sini, ke sana, kemari gitu. Sampai akhirnya aku udah harus balik ke Surabaya. Dia bilang, Maria extend aja lah, nginepnya di rumah aku aja, ntar aku kenalin sama mama papa gitu. Terus habis itu aku nginep lah Kak di rumah dia. Suatu ketika aku baru pulang nih sama dia dan adiknya. Jadi entah kenapa, kan aku juga udah tahu ya kalau misalnya dia ya Sergio gitu kan. Jadi aku kayak gak kepikiran apa-apa. Suatu ketika aku pulang ke rumahnya dia, tiba-tiba mamanya teriak-teriak Kak, mamanya marah-marah. Dia manggil Francisca, sini kamu gitu. Terus kayak, Maria tunggu di atas dulu ya. Jadi aku nunggu di kamarnya dia, aku nunggu di atas. Terus habis itu tiba-tiba mamanya naik tuh, ada kayak setengah jaman di bawah mereka ribut teriak-teriak. Terus mamanya naik ke atas. Si Francisca dulu naik ke atas. Francisca ngomong gini, Maria, kamu kalau misalnya ditanya kenal sama yang namanya Indah, jangan jawab kenal ya. Oh iya. Gak lama mamanya datang. Maria, kamu kenal sama Indah ini? Enggak tante, Maria nggak kenal. Oh gitu ya. Ini kok di Twitternya Indah ada mention nama kamu sih Maria. Ini profile picture-nya juga foto kamu gitu. Oh nggak tahu tante, kurang tahu. Maria, kamu harus hati-hati ya sama Francisca ini ya. Dia tuh udah nipu banyak cewek. Aku pura-pura nggak tahu kan, pura-pura nggak tahu ya. Oh iya tante gitu kayak. Saya korbannya Iya, tante terus sebenarnya. Oh iya Tan, iya dia udah banyak cewek. Berapa banyak itu orang tua cewek nelpon tante sampai bilang anaknya tuh ngancem gara-gara dikerjain sama si Francisca gitu. Terus tuh kayak diem, kan aku masih pura-pura ya shock. Iya Tan gitu. Terus habis itu mamanya ngomong gini, oh iya Maria anak Surabaya kan? Maria kenal gak sama Maria Andromeda? Itu aku tante. Terus mamanya ngomong gini, ya ini cewek yang nipu kamu selama ini. Aku harus pura-pura kaget kan. Hah gitu. Oh, jadi justru ibunya yang membongkar itu. Jadi kenapa dia kuliah di Turki? Karena mamanya itu mau memperbaiki dia untuk dia pergi ke Turki. Tapi ya Ternyata nggak ya, bener juga. malah dia Dan setelah itu kan maksudnya abis itu dia langsung kayak minta maaf gitu kan, udah tahu kan. Abis itu tapi aku sama dia sampai sekarang masih malah jadi temenan. berteman. Dan aku nyuruh dia buat minta maaf sama fotonya, sama orang yang punya foto yang dia pakai buat tipu aku. Karena aku kenalan kan sama yang punya foto aslinya. Aku suruh dia minta maaf. Ternyata dia pakai foto temen sesama komunitas skateboard di Semarang. Dan aku bisa teman sama dia. Kakak mau lihat fotonya nggak? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Tapi jangan itu ya, ntar dia marah. Ya aku mesti temenan sama dia Kak. Dulu tuh dia mukanya tuh Kok bisa sih? perawakannya cewek Nggak, maksudnya banget. kok bisa sih? Pertama Karena aku pacaran. bodoh. Itu semua jawabannya karena aku bodoh. Aduh. Bucin boleh, bodoh Iya, jangan. jangan. Nih Kak, sekarang dia kayak gini. Aduh, kenapa fotonya hitam putih semua sih?
Bentar ya kak. Nih maaf, LDR. tangan kiri. Sekarang dia kayak gini, cowok banget kan. Iya. Kalau dulu tuh dia cewek banget, rambut panjang. Oh, oke. Mungkin ya orang tuanya mungkin udah hands up Iya, ya. iya, Kayak iya, ya udahlah ya kamu mau udahlah, jadi terserah, apa, heeh. kayak gitu. Emang aku masih temenan baik sama dia. Karena Oh, ya luar biasa loh. ya wis persahabatan kan, iya. Kak, gimana? Bersahabat sama semua orang dan semua jenis. Sama semua orang meskipun saya adalah orang yang ditipu oleh Iya. sahabat saya. Kayak gitu. Astaga, itu lucu banget sih. Pelajaran apa yang diambil dari semua pengalaman yang Jangan bodoh. Udah itu aja kak. Jangan bodoh, jangan gampang percaya sama orang. Itu aja. Jangan kebaikan jadi orang. malah Sedih. jadi zonk? Zong banget kak. Aduh. tapi Ya nggak apa, lucu. ampun gitu. Tapi sorry, suami tahu nggak pengalaman-pengalaman Tahu, kayak gini? semua pacarku, aku pernah pacaran, aku selalu cerita. Dulu aku pernah Oh. ditipu lah sama gini gitu. Tapi epic banget ini, ditipu cuman by Skype, Iya, itu. sesayang itu. Sesayang itu kak, setahun diputusin gara-gara selingkuh, nangis gue. Ya ampun. Stres, nggak makan, lebih kurus kak aku gara-gara itu diputusin sama dia. Aku sempet nggak makan nasi setahun karena terbiasa, karena nggak mood oke. makan gitu Hmm. gara dia. Oke. Tapi kalau diinget-inget ya lucu aja ya, kok bisa ya kayak Tapi gitu. ya yang menarik adalah kemudian ada benang merahnya dengan Turki itu Nah, ya. mungkin udah Mesti- dikenalin dari Iya, dulu iya, nih, ini iya, Turki, iya. Turki, Turki. Udah ada Berangkat. bridgingnya lah nih lo Heeh. Turki gini gitu. Itulah kak, aduh Oke. lucu banget. Aku shock dengarnya. Sama kak. Kamar, bingung. kalau misal nih Hmm. si siapa Francisca, Francisca. atau Sergio tadi Heeh. ngeliat, pasti kan masih berteman baik nih. Hmm. Say something dong buat mereka sebelum kita closing. Say Ini something. seru loh ini. Karena mungkin sekarang kamu udah nggak pakai foto cowok lain, jadi kalau misalnya sekarang nyari pasangan, gak usah nipu, be yourself apa adanya gitu. Toh sekarang juga dia udah punya banyak pasangan loh. Bahkan dia pas itu pernah pacaran sama beberapa orang, dia kayak minta ACC dari aku gitu, kayak Maria menurut kamu dia orangnya red flag, green flag gitu, kayak support, tenang aja, nggak apa-apa. Be Jadi- yourself dan jangan nipu orang lagi. Cukup aku. Oke. Oh, kita bisa temenan kok. Oke, thank you Kak Maria Sama-sama, ceritanya. Kak Nur. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat orang-orang di luar sana. Entah itu Amin. bagaimana tadi soal operasinya, Operasi. soal tidak bodoh saat jatuh cinta. Terima kasih sudah datang Thank you, di Kak Eksklusif Nur. sama-sama.